Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya membahas BTPS ya, kita lihat kinerjanya berdasarkan laporan keuangan 2025 Q4-nya dari sudut pandang saya. Kalau teman-teman punya analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung share aja di kolom komentarnya supaya teman-teman yang lain juga bisa baca. Oke, kita langsung aja ke analisis ya. Oke. Untuk BTPS kita lihat nukliot bagian dividennya dulu. Ini perusahaan yang baik ya. Kenapa perusahaan yang baik gitu? Karena gini, dia listing IPO 2 tahun di tahun 2018 ya. Dan memang gitu ya dia mulai bagi dividen di tahun 2019. Jadi ini bagus ya, dia nggak begitu lama IPO dia bagi dividen. Cuman yang terpenting itu 3 tahun ke belakang bagi dividen ya. Nah, kenapa harus lihat perusahaan itu bagi dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi bisnis yang sehat ya. Tuh, apalagi kayak sekarang nih ya, di tahun buku 2025 bagi dividen ya. Jadi ini bagus ya, layak untuk dilihat lebih lanjut. Nah, dividennya itu kan jadi nilai tambah untuk pemegang sahamnya ya. Jadi selain capital gain ya bisa dapat dividennya, uang yang bisa dipakai jajan atau apapun itulah ya. Oke, sekarang kita cek untuk kas tarakasnya dulu ya. Ini kita harus lihat kas tarakas. Kenapa? Karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada dalam dompet perusahaan ya. Jadi uang kas itu punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit bisa jadi nanti pembayaran operasional, ekspansi atau pinjaman ke banknya terganggu ya. Dan memang ini posisi kasnya naik sekitar 35 miliar ya, naik sekitar 5,9%. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Selanjutnya loncat ke saldo laba dulu ya. Saldo laba dulu yang ini nilainya. Ini kenapa harus dilihat? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaannya pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4 ya, ini belum diganti. Nah, jadi si BTPS dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4 telah menghasilkan total profitnya sebesar 8,3 triliun di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, ini perusahaan yang baik, saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen. Ya, gitu. Karena kalau negatif ya nggak akan bisa bagi dividen ya, udah pasti jelas karena kan rugi melulu. Nah, selanjutnya loncat ke ekuitas pemilik. Ya, yang ini nilainya. Nah, ini untuk lihat saldo lagi apa PBV dasar ya. Ini KNP-nya KNP-nya ini. Oh, sebentar. Gini ya, sebentar. Nah, ini kita total ekuitasnya. Oke, maaf. Saya salah baca ya. Jadi KNP-nya yang ini. Oke ya, jadi ekuitas pemiliknya ekuitas dikurangin KNP-nya tadi ini. Sebentar tunggu. Oke, 61 dikurangin 2512. Ya, terus yang ini 93 16594 kurangin 30. Oke, ya ini udah kelihatan ya. Oke, di sini kita lihat untuk rasio saldo laba terhadap modal awal ini 5 kali. Ya, artinya si BTPS telah menghasilkan total profitnya sebesar 5 kali modal awalnya. Ya, jadi ibarat teman-teman punya bisnis modal 1 miliar, telah profit 5 miliar di luar dividen ya. Perusahaan yang baik. Nah, jadi ini juga secara PBV sedikit cukup murah ya di 0,93 ya, dengan potensi profit 7,9% kalau mencapai ke book value-nya. Oke, selanjutnya kita cek ke pendapatannya dulu. Ya, pendapatannya yang ini nilainya. Ya. Oke, ini kita pindahin dulu. Kenapa harus lihat pendapatan? Karena pendapatannya adalah pas keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang baik bertumbuh, pendapatannya cenderung naik. Artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan itu ya dibutuhkan oleh pasar ya. Cuman memang pendapatan yang kinerja 2025 Q4 ini sedikit turun ya, turun sekitar 179 miliar atau setara 3,3% ya. Cuman nggak apa-apa. Nanti pendapatan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa. Nah, kalau perbankan nanti ada beban langsung ya, kalau untuk perusahaan yang bank syariah yang ini nih ya, ada hak pihak ketiga atas bagi hasil dana sirkah temporer gitu ya. Nah, jadi si laba brutonya ambillah yang setelah dikurangi ini aja ya, ambil yang hak bagi hasil milik bank yang ini untuk pendapatan bersihnya ya. Nah, pendapatan bersih itu kalau di perusahaan yang non bank itu setaranya dengan laba bruto ya. Jadi ini kita pindahin aja nilainya. Nah, ini harus dilihat ya. Kenapa? Karena si laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan. Ya, jadi untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya. Ya, lewat ini ya, gross profit margin. Jadi kalau misalnya ini 90%. Artinya teman-teman jual barang 100.000 itu ambil profitnya 90.000.
Ya, nah 10.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya gitu ya. Jadi memang carilah perusahaan yang laba bersihnya laba kotornya, laba bruto setinggi mungkin ya, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya, karena semakin besar laba bruto nanti semakin besar laba bersih. Nanti laba bruto akan dikurangi oleh beban operasional, non operasional, beban pajak ya, nanti baru keluar laba periode berjalannya ya, yang ini nilainya ya. Nah, ini laba bersih ini adalah inti dari laporan laba rugi ya. Ini kita lihat dulu untuk kinerja gross profitnya memang turun sedikit, laba bersihnya tapi naik ya. Ini baik gitu ya, tumbuh sekitar 13% atau 139 miliar. Secara versi saya rasa udah cukup murah ya, kenapa udah di bawah 15 ya, udah di bawah 10, tepatnya di 7,6 gitu. Oke, selanjutnya kita cek ke bagian laporan arus kas ya. Kita langsung pilih ke penerimaan kasnya dulu ya, yang ini nilainya. Nah, ini berbeda dengan pendapatan, karena kalau pendapatannya sifatnya itu akrual ya, jadi cuman diakui, dicatat di atas kertas saja. Tapi kalau penerimaan kas itu menghitung jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Ya, jadi ini rasio 100%, artinya customer bayar selalu full gitu ya. Jual barang 100 juta, customer bayar 100 juta. Ya gitu, jadi si penerimaan kas ingat harus tinggi ya. Karena apa? Karena si uang kas yang dikumpulkan itu punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Oke, jadi dia bilang penerimaan kasnya 5,2 triliun digunakan untuk operasional, baru nanti keluar net CFO. Yang ini nilainya ya, untuk CFO yang bank. Nah, ini nilainya wajib positif, artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai. Jadi uang itu nggak cuma habis untuk bayar operasional aja. Ya, kalau habis untuk bayar operasional artinya kan nggak menghasilkan apa-apa. Ya, jadi untuk kinerja CFO-nya naik ya, bagus gitu, baik. Nah, nanti kalau di perbankan itu nanti ada CFO yang kedua, yang ini nilainya. Ya, nah ini berkaitan dengan ekspansi kredit ya. Jadi kalau nilainya positif ya, bank sedang menahan ekspansi kreditnya. Gitu. Kalau negatif ya, bank aktif menyalurkan kredit. Nah, di sini memang untuk kita lihat ya, ini kan positif ya. Jadi memang untuk 2 kuartal ya bank menahan ekspansi kredit gitu. Cuman kalau misalnya di yang periode sekarang ini ada turun sedikit, jadi bank sudah mulai sedikit aktif untuk ekspansi kreditnya. Tapi ingat ya, ini kan bank syariah ya, jadi disesuaikan aja istilahnya gitu. Cuman kalau saya sih ya hampir mirip-mirip aja lah gitu ya. Yang penting pemahamannya seperti itu gitu. Oke ya, jadi selanjutnya kita ke ekspansi usahanya, nilainya negatif, artinya perusahaan semakin lama semakin besar atau dia memelihara aset produktif ya. Dan di sini kita lihat ya, untuk ekspansi yang sekarang memang nggak seagresif periode sebelumnya. Ya, sekarang lebih sedikit bertahan gitu, sedang direm dulu sedikit. Nah, lalu untuk aktivitas pinjaman ke banknya nilainya negatif ya, ini bagus, artinya perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya atau dia membayar dividen. Ya tuh, ini bagus gitu ya. Jadi polanya ini plus min dan ada sedikit turunan kas tara kasnya, ini bagus gitu, nggak kayak yang periode yang sebelumnya. Kalau sebelumnya ini kan minusnya besar ya, jadi kalau minus itu kan artinya perusahaan terus keluar uang dari dalam dompetnya ya. Cuman sekilas sih ini masih bagus ya cash flow-nya sih saya rasa ya, BTPS. Nah, saya berhenti sampai di sini ya untuk setiap perbankan, jadi saya nggak bahas untuk rasio perbankan seperti NPL ya, non performing loan, capital adequacy ratio, atau loan to deposit rasionya atau rasio perbankan lainnya ya. Jadi teman-teman yang mau analisis rasio perbankan silahkan ya hitung sendiri aja ya, analisis lebih lanjut gitu. Nah, jadi BTPS setelah saya pindahkan data-data keuangannya ya, BTPS ini perusahaan yang baik ya, riwayat pembagian dividen yang jelas, yang terpenting 3 tahun ke belakang bagi dividen, dan juga udah bagi interim ya. Ini ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Saldo lamanya positif, telah profit sebesar 5 kali modal awalnya ya, ini baik gitu. Lalu secara PBV sedikit cukup murah di 0,93 dengan potensi profit 7,9% kalau mencapai ke book value-nya ya. PL sedikit cukup murah ya, udah di 7,6 kali, dan secara cash flow ini bagus ya, polanya plus min meskipun ada penurunan kas tara kas ya sedikit lah gitu ya. Tapi kan kalau ini misal kita koreksi dengan pembayaran dividen kan ini nilainya plus ya. Jadi si BTPS ini dia nggak mau menahan kas berlebih di perusahaan ya. Jadi dia kembalikan lewat dividen kepada pemegang sahamnya. Jadi perusahaan yang BTPS ini menurut saya perusahaan yang pro kepada pemegang saham ya gitu. Oke, jadi mungkin itu aja pendapat saya untuk BTPS ya. Nggak tahu menarik nggak buat teman-teman ya, boleh sharing di kolom komentar ya. Dan juga teman-teman harus saya ada informasi tambahan ya, ini Q4 gitu ya. Jadi kalau kita pakai ya data sebelumnya gitu ya, jadi mungkin untuk perhargaan 13 Februari ya di 1210, BTPS ini nanti mungkin akan membagikan dividen ya, mungkin yieldnya 6,18% gitu. Cuman kembali nanti kan bisa berubah ya, harga berubah, yield juga otomatis berubah. Cuman per sekarang sih saya rasa seperti ini ya.
Oke, oh itu aja gitu ya teman-teman. Dan tadi ya saya mau sampaikan bahwa analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental. Hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q4 ya. Jadi untuk 2016 sekarang berjalan, tahun depan gimana? Teman-teman harus proyeksikan sendiri apakah masih bagus atau enggak ya. Dan sekali lagi saya hanya bahas kinerjanya aja berdasarkan laporan keuangan yang ada ya. Jadi saya nggak bahas harga sahamnya apakah besok naik turun, nggak tahu ya gitu. Karena fokusnya saya di sini nggak pernah bahas pergerakan harga jangka pendek ya. Jadi terserah market aja, bebas mau dihargai BTPS di harga berapapun, terserah ya. Dan juga untuk masalah valuasi ya, valuasi saya di sini hanya pakai PBV dan PER ya. Jadi kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus ya, yang lebih canggih gitu ya, silahkan digunakan ya, karena valuasi sifatnya subjektif dan relatif ya, berbeda untuk tiap orang gitu. Oke, itu aja. Kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung tulis di kolom komentar supaya nanti saya bahas ya. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Semoga sharing dari saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.